Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung. Dan di video kali ini gue mau ngasih tutorial gimana cara pakai dan setting fitur-fitur yang ada di jam tangan Casio Calculator CA53WF. Ini lanjutan dari video sebelumnya ya. Dan buat yang belum nonton video review dari jam tangan ini, kalian bisa klik aja link yang ada di pojok kanan atas ini atau bisa cek link yang ada di deskripsi. Oke, langsung aja. Di jam tangan ini cuma ada dua tombol samping. Yang nongol ini tombol mode dan yang tenggelam tombol adjust. Nah, sebelum kita masuk ke fitur, gue mau ngasih tahu dulu cara cek LCD dari jam tangan ini. Caranya kayak gini guys. Tekan dan tahan tombol adjust sampai detiknya berkedip, sambil tekan 2 kali tombol mode. Nah, cara ini berguna banget buat kalian yang baru beli jam tangan Casio ini. Entah kondisi baru ataupun second, kalian wajib banget melakukan tes ini guys. Kalau LCD-nya normal, dia akan nyala semua kayak gini. Kalau ada yang nggak nyala, berarti kemungkinan LCD-nya bermasalah. Kemudian kalau kita tekan lagi tombol mode, ini muncul cek LCD berikutnya. Terus tekan sekali lagi akan muncul kode modul. Kalau jamnya ori, kodenya pasti sesuai sama yang tercetak di caseback dan juga modulnya. Kemudian tekan sekali lagi untuk kembali ke mode timekeeping. Nah, di mode ini, displaynya kan cuma menampilkan jam, menit, detik, dan hari. Kalau kita mau lihat kalender, tekan tombol pembagian. Ini dia akan menampilkan tahun, bulan, tanggal, dan harinya juga ikut tampil. Untuk bunyi tombol, kita bisa on-off kan. Caranya masuk ke mode kalkulator dengan tekan tombol mode 1 kali. Terus tekan tombol adjust. Nah, ini jadi bunyi ya tombolnya. Kalau mau matiin bunyinya, masuk lagi ke mode kalkulator dan tekan tombol adjust. Oke, sekarang untuk setting waktu di mode timekeeping ini kita tekan tombol adjust. Bagian detiknya berkedip ya, tandanya siap untuk disetting. Nah, khusus buat bagian detik ini cuma bisa dinolkan dengan cara tekan tombol 0. Terus tekan tombol mode untuk berpindah ke pengaturan jam. Di sini kita bisa pilih mau pakai mode 24 jam atau mode AM/PM. Caranya tekan tombol plus. Kalau nggak ada tanda AM/PM itu artinya pakai mode 24 jam. Terus kalau kita pilih mode AM/PM, kita juga bisa pilih untuk AM atau PM dengan cara tekan tombol yang bertanda titik dan PM. Nah, untuk setting angka pada jam, menit, tahun, bulan, dan tanggal, kita cukup tekan tombol angkanya aja. Nanti otomatis dia akan lanjut sendiri. Kalau udah selesai, tekan tombol adjust. Oh ya, untuk harinya nggak perlu disetting lagi ya, karena dia udah punya kalender otomatis sampai tahun 2099. Oke, sekarang kita masuk ke mode kalkulator. Dari mode timekeeping, tekan sekali tombol mode. Nah, selain fungsi operasi sederhana kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, ternyata kalkulatornya bisa juga untuk operasi konstanta. Misal nih ya, biar lebih mudah dipahami, gue kasih contoh aja. Kita mau beli barang dalam jumlah banyak. Harga barangnya itu anggaplah 2.500. Nah, kita akan pakai angka ini untuk perkalian. Tekan tombol kali sekali, ini akan jadi perkalian biasa. Kalau kita tekan sekali lagi, ini akan jadi perkalian konstanta. Nah, ini logo K-nya muncul di layar. Tadi harga barangnya kan 2.500 nih. Kalau kita mau beli 50, harganya jadi segini. 125.000. Terus, kalau kita mau belinya 60, tinggal tekan 60. Fungsi konstantanya masih tetap kepake. Jadi tinggal tekan sama dengan, hasilnya akan keluar. Jadi kurang lebih fungsi konstanta tuh kayak gitu ya. Dan berlaku juga untuk penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Caranya sama. Oke, kita clearkan dulu dengan tekan tombol mode. Untuk input angka negatif juga bisa ya, tapi dia terbatas. Cuma satu variabel yang bisa dinegatifkan. Misal minus 5 dikalikan 10
sama dengan minus 50. Nah, jadi kalau misal mau perkalian minus 5 dikali minus 10 itu belum bisa. Oke, kita clearkan lagi. Lanjut ke mode berikutnya setelah kalkulator adalah alarm. Untuk format waktu alarmnya, ini ngikutin waktu utama. Kalau waktu utama kita pakai format AM/PM, alarmnya juga akan otomatis ngikutin. Cara settingnya gampang, cukup tekan tombol adjust 1 kali, kemudian sesuaikan jam dan menitnya. Misal di sini kita setting di 06.30. Untuk merubah AM/PM, tekan tombol titik PM. Kalau udah selesai, tekan lagi tombol adjust. Nah, untuk meng-on-off-kan alarm, kita bisa tekan tombol 4. Kalau ikonnya muncul, berarti dia on. Terus, di mode ini juga kita bisa meng-on-off-kan fitur signal. Buat yang belum tahu, signal itu adalah bunyi beep setiap pergantian jam. Jadi kalau diaktifkan, setiap jam 6.00, 7.00, 8.00, dan seterusnya, dia akan mengeluarkan bunyi kayak gini. Cara untuk on-off-nya, kita bisa tekan tombol kali. Dia ikonnya lonceng ya. Kalau muncul berarti on. Berikutnya ada mode dual time. Ini untuk menunjukkan waktu kedua. Cara settingnya sama kayak mode alarm tadi. Tekan tombol adjust, kemudian setting jam dan menitnya. Kalau untuk detiknya dia ngikutin waktu utama ya, jadi nggak bisa disetting. Terus jangan lupa untuk tentukan AM/PM-nya. Lanjut, mode berikutnya adalah stopwatch. Untuk start dan stop tekan tombol plus. Kalau untuk reset tekan tombol 0. Kemudian di sini bisa juga start, terus di split menggunakan tombol 0 dan tekan 0 lagi untuk lanjut. Kalau mau di stop, tekan tombol plus, dan resetnya tombol 0. Terus kalau misalkan kita mau balapan nih ya, ada 2 orang, tekan start untuk mulai, kemudian 0 untuk split atau untuk yang finish pertama. Nah, ini muncul angkanya. Kemudian kalau orang yang kedua finish, tekan tombol stop. Dan untuk menentukan orang kedua ini finishnya di waktu keberapa, tekan tombol 0. Nah, ini waktu yang dicapai oleh orang keduanya tadi. Oke ya, kalau udah selesai jangan lupa tekan 0 untuk reset. Nah, di stopwatch-nya juga ada yang tersembunyi nih guys. Kalau kita lihat kan di sini cuma ada menit, detik, dan sepersekian detik. Pertanyaannya, kalau rentang waktunya lebih dari 60 menit atau lebih dari 1 jam, apakah masih bisa? Jawabannya masih bisa lanjut. Karena sebenarnya kalau kita tekan tombol pembagian, di sini ada indikator jamnya. Jadi kalau udah lewat dari 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya akan muncul di sini. Oke guys, itu tadi tutorial cara setting dari fitur-fitur yang ada di jam tangan Casio CA53WF ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.